Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat, Selasa 16 Desember 2025. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah batasan yang jelas. Dengan menggunakan kata-kata yang sama yang ditujukan kepadanya di awal kitab ini, Yosua menyatakan bahwa tugas yang ada di depan Israel bukanlah tugas yang bersifat militer. Tugas itu bersifat rohani. Tugas ini berkaitan dengan ketaatan kepada kehendak Allah yang dinyatakan dalam Taurat. Menurut Anda, mengapa Yosua mengambil posisi yang begitu tegas dalam hal hubungan Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. Yosua 23 ayat 6 sampai 8, 12 dan 13. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bahaya yang dihadapi Israel bukanlah ancaman permusuhan dari negara-negara yang tersisa, melainkan resiko persahabatan mereka. Senjata mereka mungkin tidak mewakili tantangan apapun bagi Israel, namun ideologi dan nilai-nilai mereka atau nilai-nilai tandingan dapat terbukti lebih berbahaya daripada kekuatan militer apapun. Yosua menarik perhatian para pemimpin pada fakta penting bahwa konflik tergenting yang mereka hadapi adalah konflik rohani. Oleh karena itu, Israel harus mempertahankan identitasnya yang unik. Larangan memanggil nama dewa, bersumpah dengan nama itu dan melayani atau menunduk padanya berkaitan dengan penyembahan berhala. Di timur dekat kuno, nama dewa mewakili kehadiran dan kekuatannya. Memanggil atau menyebut nama dewa-dewa asing dalam sapaan sehari-hari atau dalam transaksi bisnis berarti mengakui otoritas mereka dan membantu menuntun orang Israel untuk mencari kekuatan mereka pada saat dibutuhkan. Bahaya dari perkawinan campur dengan orang Kanaan yang tersisa adalah hilangnya kemurnian rohani Israel. Maksud dari peringatan Yosua bukanlah untuk mempromosikan kemurnian ras atau etnis, melainkan untuk menghindari penyembahan berhala yang dapat menyebabkan keruntuhan rohani Israel. Kasus Salomo adalah contoh dramatis dari konsekuensi rohani yang menyedihkan dari pernikahan campur. Dalam Perjanjian Baru, orang-orang Kristen secara terbuka diperingatkan untuk tidak mencari hubungan pernikahan dengan orang yang tidak beriman. 2 Korintus 6 ayat 14. Meskipun dalam kasus pernikahan yang sudah ada, Paulus tidak menyarankan perceraian dengan pasangan yang tidak seiman, tetapi memanggil mereka untuk menjalani kehidupan Kristen yang patut diteladani dengan harapan dapat memenangkan pasangan tersebut untuk Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 12-16. Peringatan Yosua terhadap pergaulan yang berbahaya tidak dapat dihindari mengarah pada pertanyaan tentang hubungan orang Kristen dengan dunia.
bagaimanakah kita dapat menemukan hubungan yang seimbang dengan masyarakat di sekitar kita? Ada sinar dalam jiwaku, memuji Sang Raja, dan Yesus selalu mendengar teguh dari surga, bercahaya penuh berkat, bila ada damai bahagia. Bila wajah Yesus berseri, jiwaku percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami pelajaran untuk hari ini. Terima kasih untuk pelajaran tentang batasan yang jelas, di mana Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk tidak mengadakan perkawinan campur agar mereka dapat tetap murni di dalam iman mereka kepadamu. Ya Tuhan, kasih-Mu kiranya bersama-sama dengan kami. Mampukanlah kami untuk tetap murni dalam kehidupan kerohanian kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi teladan rohani dimanapun kami berada. Mampukan kami menjadi terang dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi terang-Mu. Kami yakin Engkau akan terus bersama-sama dengan kami melalui Roh-Mu yang suci yang dapat selalu mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu dan janji penyertaan-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 16 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.